Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik. Baiklah, pada video ini kita lanjutkan langkah terakhir dari membuat literature review, yaitu menuliskan literature review atau menuliskan hasil dari mereview beberapa kajian relevan dari artikel jurnal, conference proceeding, tesis atau disertasi maupun dari buku-buku referensi. Setelah dilewati 4 tahap sebelumnya, mengidentifikasi kata kunci, kemudian locate literature atau menemukan sumber-sumber literatur itu, kemudian yang ketiga mengevaluasi dan menyeleksi literatur yang relevan dengan kajian yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat adalah mengorganize literature atau menyusun atau mengatur literature. Kemudian yang ini adalah menuliskan hasil dari literatur review tersebut. Baiklah, apa yang dimaksud dengan writing the literature review? Jadi, writing the literature review maksudnya adalah the actual written summary of the literature. Jadi, kita membuat ringkasan tertulis dari setiap literatur yang kita baca atau yang kita seleksi. Ada 2 hal yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah ketika membuat literature review, menuliskan literature review, kita mendiskusikan menggunakan appropriate style, yaitu menggunakan style manual APA system. Kemudian yang terdiri atas bagaimana cara mencantumkan referensi yang ada di akhir teks atau di bibliografi atau referensi, kemudian yang within text references yang ada di dalam teks ya. Kemudian heading. Untuk writing strategies akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah extend the review, kemudian types of literature review, kemudian concluding statement of the review. Mari kita lihat yang pertama. End of text references maksudnya adalah references yang kita buat, yang kita susun di bagian akhir dari sebuah research report, atau bisa juga diistilahkan dengan bibliografi atau daftar pustaka. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah sumber dari berbagai literatur ya. Misalnya, untuk artikel yang berasal dari jurnal, coba perhatikan, ini nama penulis, nama peneliti atau penulis, kemudian namanya dibalik, nama akhirnya diletakkan terlebih dulu, kemudian koma, kemudian nama pertama dan kedua itu disingkat. Jadi ini ada 2 orang penulis, kemudian nama belakangnya adalah Adinopoulou dengan Samson. Kemudian ditaruh dalam kurung adalah tahun, titik, kemudian judul dari tulisan, jadi an action research study from implementing flipped classroom sampai learning, itu judul artikel, kemudian titik, kemudian educational technology and society, itu adalah nama jurnal, ingat ini ditulis dalam cetak miring, kemudian 20 ini adalah volume, kemudian yang dalam kurung ini adalah number of issues, kemudian koma lagi, kemudian 237 sampai 247 adalah nomor halaman. Nah, inilah urutannya kalau mau menulis artikel di dalam daftar pustaka atau referensi. Nah, yang kedua adalah artikel yang ada di OI-nya. Sama dengan yang pertama, diawali dengan nama penulis yang dibalik ya. Jadi nama terakhirnya diletakkan pertama, kemudian koma, kemudian nama pertama yang disingkat. Gunakan inisialnya aja. Kemudian tahun, nah ingat ya ada titik, kemudian kurung tahun titik lagi, kemudian judul dari artikel, jadi Innovative Learning Model in Digital Flipped Learning, kemudian titik, kemudian Journal of Education and Training Studies, itu nama jurnal dicetak miring, kemudian 5 adalah volume, dalam kurung 11 adalah number of issues, 189 sampai 200 adalah nomor halaman, kemudian titik, tulis di OI, titik 2, kemudian salin di OI-nya, taruh di sini. Nah, itu bedanya hanya pada artikel ini, dengan DOI tinggal menambahkan nomor DOI-nya saja di belakang.
Oke, ketika jurnal artikel itu tidak memiliki DOI, tidak memiliki volume maupun number of issues, maka yang kita gunakan adalah URL-nya atau website-nya. Jadi di belakang dari judul tulisan, judul artikel, maka ditambahkan dengan retrieve from, ya, kemudian tulis alamatnya. Nah, itu pembedanya ya, ketika menulis daftar pustaka. Kemudian dari conference paper, misalnya ini, Erlinda, Rita, R-nya Rita, R saja titik. Jadi nama saya adalah, nama citasinya adalah Erlinda. 2018, kemudian ini judul tulisan ketika disajikan. Ingat ya, di sini judul tulisannya yang dicetak miring. Kemudian disebutkan paper presented. Jadi tulisan ini disajikan pada International Conference on Education Batu Sangkar. Jadi yang penting di sini adalah nama penulis, tahun, kemudian judul tulisan, dan di mana disajikan. Ingat ya, judul tulisannya justru dicetak miring. Nah, kalau dari tesis dan disertasi, lihat ini nama juga tetap dibalik, kemudian tahun, kemudian judul tesisnya, titik, kemudian disebutkan unpublished thesis. Kalau ini yang Anda baca adalah tesis yang fisik, yang print out ya. Kemudian dituliskan nama institusi dan tempat kotanya. Tapi kalau misalnya disertasinya Anda peroleh dari internet, maka di sininya sama dengan yang bagian ini. Tuliskan nama, kemudian tahun, kemudian judul tesis, kemudian sebutkan retrieve dari alamatnya, websitenya. Kemudian dari buku, nah di buku berbeda, ini penulisnya sama, nama dibalik, kemudian tahun, kemudian Flipping Your English Class ini adalah judul buku cetak miring, titik, kemudian New York adalah kota tempat terbit, titik 2, kemudian Routledge adalah penerbit. Jadi masing-masing sumber mengisyaratkan cara menuliskan end of text references-nya yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya, within text references maksudnya adalah referensi atau nama penulis yang kita tuliskan di dalam badan tulisan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada author. Ya, jadi misalnya nih, ketika yang diperhatikan adalah single atau multiple author-nya. Kalau penulisnya tunggal, tinggal disebutkan saja Erlinda, kemudian ini kurung ya, 2018, states that Flip Classroom, nah, tuliskan pendapatnya. Atau bisa juga nama citasinya ini kita tulis di belakang. Jadi idenya dulu, kemudian tulis namanya di belakang. Ingat ya, nama citasi, jadi kalau saya Rita Erlinda, jadi nama belakangnya, koma, kemudian tahun. Nah, kalau dua penulis sama, jadi ambil nama terakhir penulis pertama dan nama terakhir penulis kedua, tahun, kemudian ide yang dituliskannya. Nah, kalau misalnya lebih dari dua penulis, misalnya nih ada Erlinda, Darmayanti, and Prima, dan tahun, kemudian ide yang kita kutip. Kemudian ketika mencantumkan pertama kali di dalam tulisan kita, dalam badan tulisan kita harus disebutkan semua penulisnya. Tapi kalau sudah menyebutkan yang kedua kali dan seterusnya, boleh Erlinda et al. Atau Erlinda dan kawan-kawan. Nah, penggunaan et al. Ini tidak bisa dari pertama kali, tetapi yang kedua atau dan seterusnya. Untuk dari buku misalnya juga sama. Jadi bisa penulisnya berada di belakang ya. Jadi ini bukan buku maksudnya. Penulis ini bisa diletakkan di awal, bisa juga di belakang. Nah, ini tergantung cara kita mengutipnya. Boleh di depan, boleh di belakang. Tapi ingat nama terakhir, kemudian koma tahun, kemudian titik 2, kemudian sumber kedua, kemudian titik 2, sumber ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang writing strategies-nya. Jadi berapa sih panjangnya kita menulis review? Nah, itu tergantung kepada jenis literature review yang ditulis. Kalau untuk tesis atau disertasi mungkin 10 sampai 30 halaman ya. Tapi kalau untuk jurnal artikel bisa jadi lebih pendek karena disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang jumlah katanya juga lebih sedikit. Kemudian kita gunakan more recent literature. Jadi yang 10 tahun yang ini 10 tahun. Jadi kalau sekarang 2021 minimal tahun 2010 ke belakang. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Cara menuliskannya, jadi ada dua style ya. Pertama, thematic review of the literature. Jadi caranya, researcher identify theme. Jadi mengembangkan literature review-nya berdasarkan tema-tema ya. Kemudian,
penulis mendiskusikan hanya ide-ide pokoknya saja dan tidak mendiskusikan secara detail isi dari setiap artikel jurnal. Jadi misalnya hanya yang dibahas itu adalah ide-ide pokoknya saja. Jadi ketika dikelompokkan artikel-artikel yang isinya sejenis, maka kemudian kita ulas, kita deskripsikan secara kesamaan-kesamaan dari jurnal-jurnal tersebut. Jadi sumbernya kemudian kita buat secara berkelompok seperti ini. Jadi ide siapa ini? Ide Helms, kemudian Michel, Endel. Jadi orang-orang ini pendapatnya sama, kemudian kita deskripsikan. Itu namanya thematic review of the literature. Tapi kalau study by study review of the literature, berarti peneliti menyediakan a detailed summary of each study group under broad theme. Jadi kalau kita mencari misalnya speaking performance, maka masing-masing artikel yang membahas tentang itu kita deskripsikan secara rinci. Seperti halnya kita membuat relevant studies ya, seperti worksheet relevant studies, kita bahas mulai dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kemudian hipotesis, kemudian nanti metodenya, kemudian hasil, kemudian kesamaan dan perbedaannya dengan artikel lain. Nah ini contohnya. Satu penelitian itu dibahas dalam satu paragraf masing-masingnya secara lengkap, seperti halnya kita membedah abstrak dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, ini caranya ya. Jadi setiap tulisan, setiap artikel yang kita review, kita buat dalam satu paragraf. Oke, sekarang apa tugas Anda? Apa yang harus dilakukan terkait dengan ini? Nah, tugasnya adalah untuk membuat literature review di bab 2. Nah, sekarang coba perhatikan ini yang harus Anda lakukan di dalam rencana penelitian atau proposalnya terkait dengan hasil dari kegiatan literature review yang sudah dilakukan. Jadi, tulis review of related literature, kemudian review of related literature itu ada 4 komponennya. Yang pertama adalah relevant theories, yang kedua adalah relevant studies, kemudian conceptual framework, dan hypothesis. Maka untuk setiap variabel yang mau kita jelaskan hasil literature review kita, misalnya ini kita mencari teori konsep of speaking performance, maka hasil-hasilnya itu tolong Anda buat dalam tabel seperti ini. Artinya ada 3 sumber minimal yang menceritakan, yang berisikan konsep atau definisi dari speaking performance. Anda tulis di sini, kemudian buat ringkasannya, tulis dengan kata-kata sendiri. Nah, inilah nanti yang kita bawa ke atas ini. Jadi speaking performance can be defined bla bla bla, itu disebutkan sumber-sumbernya seperti yang tadi dalam within text references ya. Begitu juga untuk subjudul yang kedua. Jadi setiap subjudul ini minimal ada 3 sumber yang digunakan. Kemudian menceritakannya, menjelaskan bisa menggunakan di awal nama sumbernya, boleh juga di akhir. Begitu seterusnya ya untuk setiap subjudul dari variabel. Nah, untuk relevant studies, deskripsikan secara detail satu persatu dari 15 artikel minimal itu per satu artikel satu paragraf. Jadi ditulis menggunakan study by study review of the literature. Yang ini gunakan worksheet yang tadi, yang relevant studies. Jadi kalau ada 15 artikel berarti nanti ada 15 paragraf yang menceritakan mulai dari masalah penelitiannya, hipotesisnya, kemudian research question, kemudian metode yang digunakan. Metode itu semuanya ya jenis data sampai ke cara prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data, kemudian kesamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang mau dilakukan. Nah, itu ya cara yang wujud dari literature review yang dilakukan dengan 5 tahapan, maka diwujudkan di dalam chapter 2 kalau di proposal. Maka perhatikan bagaimana cara menuliskannya. Jadi butuh pekerjaan yang lebih teliti dan lebih komprehensif agar apa yang sudah direview itu bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat instrumen penelitian ke depannya. Oke, demikian ya. Semoga bisa membantu Anda menyelesaikan literature review untuk proposal penelitian yang sedang dirancang. Terima kasih. Selamat berlatih.
ikuti apa yang disarankan di dalam video, mulai dari video 1 sampai 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.